Selamat pagi, kita akan membahas sedikit tentang for. Sebenarnya for sudah pernah, tetapi eh, belum ada contohnya ya pada waktu itu. Contohnya sangat sederhana, dan sekarang ada beberapa contoh mengenai for yang bertingkat. Video ini juga untuk persiapan mengerjakan kuis ya yang terakhir. Mudah-mudahan tidak ada penambahan kuis. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir kuisnya, yaitu tentang metode rakus. Exhaustif ini apa ya? Mungkin bahasa Indonesia apa? Melelahkan gitu ya. Exhaustive search, kita mencari dari ujung ke ujung, ya. Sehingga mungkin maksudnya menjadi lelah barangkali. Nah, karena di sini rakus, nah di sini diwujudkan dalam bentuk for, di dalam for, terus di dalam for lagi, atau di dalam for lagi sampai 4 kali bisa gitu ya, bertingkat. Kemudian close date-nya hari Minggu, karena kabarnya Desember ini harus tutup buku, semua harus sudah beres, semua harus sudah masuk nilainya. Ya sebenarnya semuanya harusnya Desember ini ya, yang ini ya nanti saya kabarkan di grup untuk mengingatkan. Kemudian materi ini tadi yang saya katakan sebenarnya sudah ada, sudah pernah, ya, tetapi di sini ya, terutama di sini sudah ada contoh for ya dalam penjelasan di tiap mata kuliah itu. Nah, tetapi di sini apa nih? Dedicated for. Maksudnya dia nih emang khusus untuk masalah-masalah yang mengandalkan masalah-masalah yang mengandalkan solusi ini. Ini solusinya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah search, kita mencari sebuah nilai, kita cari dan carinya berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu adalah ini kan loop. Di dalam loop ini ada macam-macam. Ada while, ada for. Coba lihat di dalamnya ya. Ada while, ada for. Kemudian kita akan menggunakan range. Nah, di sini yang sepertinya kita belum ya. Tapi kita lihat saja nanti. Oke, saya sudah menyediakan 3 contoh ya. 2 lah ya, 2 contoh. Oh, satu lagi ada yang di sini. 3 berarti ya. Oke, ini 3 contoh. 1, 2, 3. Tapi yang saya peragakan mungkin hanya 2 ya. Ada 2 contoh. Oke, yang paling gampang dulu di sini ceritanya. Di sini ada, nah seperti itu, ada garis linier dan kita diminta
untuk mencari area yang maksimal. Oke, apa nih maksudnya area luas ya? Berapa luasnya ini di dalam, ya, berapa luas yang terbesar, ya. Jadi ini kan bisa saja bentuknya seperti ini. Nah, gini bisa juga seperti ini. Kita diminta untuk apa? Search. Search itu ada dua, secara analitik dan secara itu tadi exhaustive gitu. Nah, exhaustive ini banyak istilahnya. Tadi apa? Greedy, brute force, gitu. Ini yang apa yang populer ya? Exhaustive, greedy, sama brute force. Nah, kalau analitik itu sudah kita eh, sudah kita alami, bukan alami, sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan, tetapi setengah analitik, ya. Setengah analitik itu contohnya yang bisection itu metode numerik. Maksudnya setengah analitik, setengah exhaustive gitu. Si metode numerik yang seperti bisection itu. Karena di dalamnya ada kalkulus juga, misalkan ada turunan ya, dx, dy, setelah diturunkan baru dicoba di trial and error. Jadi setengahnya ini kalkulus atau analitik, setengahnya lagi apa? Exhaustive. Kemudian ada lagi di sini heuristik. Sama ya. Search itu sebenarnya ada analitik sama exhaustive. Nah, si heuristik ini setengah-setengah. Gitu. Setengahnya exhaustive, setengahnya analitik. Tetapi heuristik ini letaknya di sini, di keluarganya exhaustive. Sementara kalau metode numerik letaknya di sini. Ya. Metode numerik itu setengah analitik. Penyebutannya adalah pertama setengah analitik, baru trial and error gitu, atau exhaustive. Nah, kalau yang tadi heuristik itu setengahnya exhaustive, baru analitik, dibalik tuh. Nah, di sini kita mencarinya murni. Meskipun nanti secara suplemen, nanti akan saya jelaskan secara suplemen itu apa ya. Ya kurang lengkap lah, cuma gambaran besarnya aja. Saya akan jelaskan gambaran besar tentang analitik. Langkah kedua analitik, sehingga ini kalau digabung namanya heuristik. Heuristik pakai C ya. Oke, kita akan mencari ini. Areanya adalah Y kali X, ya kan? Berapa panjangnya X? Berapa panjangnya Y? Panjangnya X, misalkan di sini 2, di sini 3, Y-nya ada. Berarti 2 kali 3 kan?
2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 ini, dia juga ada di sini. Titik ini adalah titik 2, gitu, titik 2,3. Sama kan? Ini panjangnya 2, berarti di sini 2. Ini tingginya 3 misalkan, berarti di sini 3. 2,3. Ya, titik ini 2,3. Bagaimana dengan titik di sini? Misalkan di sini 1, di sini 4. Jadi itu adalah titik 1,4. Ya. Nah, tahu dari mana ini bakal mendapat nilai 4? Terus atau tahu dari mana ini bakal dapat 1? Caranya gimana? Nah, karena kita dikasihnya Y ini ya, kelihatan nggak tuh? Y4X2 gitu. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 4. Kalau X-nya 1, saya rubah warnanya dulu. X-nya 1, maka Y-nya 3. Kemudian kalau ini 2, berarti ini 0 gitu kan. Y-nya 0. Aduh, kelihatan kan maksudnya? Paham nggak polanya? Berarti, oh iya, terus luasnya gimana? X kali Y kan tadi. X, kalau X-nya 0, Y-nya 4, 1, 3, X-nya 2, ini dikali nih. 0, 3, 2 kali 0 berarti 0, gitu. Nah, secara manual kita ngeliatnya di sini, X-nya atau luasnya yang paling besar adanya di ketika X-nya bernilai 3 ya. Sorry, ini X-nya bernilai 1 ya. Ketika nilai X-nya bernilai 1, maka luasnya 3. Sementara kalau X-nya nilainya 2, dia malah ini ya, luasnya 0. Itu kalau kita selesaikan dengan cara manual ya. Dicoba satu persatu. Ya, paham nggak sampai situ? Dicoba satu persatu. Apanya yang dicoba satu persatu? X-nya. Kenapa X yang dicoba satu persatu? Ya, karena kita mendapatkan fungsi seperti ini. Kalau kita coba Y-nya, coba kita Y-nya dicoba-coba berarti kan harus dirubah ya kan? Menjadi X kuadrat 4 min Y. Begitu, maka X sama dengan diakarkan gitu, 4 min Y. Silakan, Anda mau coba-coba Y, boleh, hasilnya bakalan sama kok. Hasilnya bakalan sama. Nah, daripada kita mencoba jalan lain, mendingan kita coba jalan biasa aja, seperti yang kita lihat di sini, jalan biasa. Karena sudah diberikan ini, ya sudah kita akan mencari nilai X-nya. Ya. Nah, kita mencari nilai X-nya dengan cara manual seperti ini, 0, 1, 2, ini kan discrete atau integer ya.
satu persatu, bilangan bulat gitu ya, integer. Kalau kita menggunakan integer maka akan jatuh di X nilai 1 kalau integer. Padahal kan luasnya nggak tepat ya. Tadi kan luasnya 3 paling besar. Sebenarnya nggak 3, jadi ada 3, berapa. Misalkan 3, nah kalau posisinya ada, kalau areanya luasnya seperti ini, maka ini pasti bakalan float. Float itu ada desimalnya. 1, berapa nih? Nilai X jatuh di 1, berapa. Ya, terserah nih 1,234. Kita kan belum tahu. Jadi saya menjelaskan cara kerjanya ini dulu, matematik. Kalau kalian sudah paham bagaimana cara kerja matematik ini, baru diterjemahkan ke Python. Ya. Nah, bagaimana caranya ke Python? Ya, saya pause dulu sebentar. Kita akan memindahkan si ini ke Python ya. 4 min X2. Oh ya, sebelum ke situ, kita pastiin dulu di sini. 4x2 ini aplikasi apa ya? Tunggu sebentar. Kalau Anda lihat di sini ya, Desmos, atau cukup Anda tulis aja di Google online 2D plot, atau dibalik 2D plot online. Nah, pilihannya banyak banget ya. Yang lebih ringkas daripada ini ada, yang lebih sederhana daripada Desmos ada, yang lebih cepat ya loadingnya. Nah, Desmos ini loadingnya sekitar mungkin 10 atau 20 detik ya, karena grafisnya bagus ini, grafisnya jelas. Kalau yang ini 3D plot online, ini 3 dimensi. Ini cepat, loadingnya cepat, tapi ya gambarnya kurang halus ya. Ini ada gambar keyboard, nggak penting. Oke, 4 min X kuadrat jadinya seperti ini, dan kita diminta oleh soal itu mencari apa? Luas yang terbesar, maksimum. Apakah yang warna biru, apakah yang warna merah, begitu. Tapi karena ini terlalu kecil, kalau kita zoom di sini, ini terlalu kecil ya, karena cuma sampai X-nya sampai 2, makanya saya rubah menjadi 9 supaya ya naiknya sedikit, tapi no problem lah. Yang penting semoga paham maksudnya. Oleh karena itu, si 9 min X kuadrat ini yang akan saya masukkan ke dalam Python. Saya gunakan fungsi ya, fungsi y x, itu kan fungsi y, sesuai soalnya di sini kan y, jadi saya namakan ya y, yang mana ada parameter di dalamnya, jangan sampai kosong ya, ini harus diisi menjadi x. Sembarang ya, mau p juga bisa, tapi lebih baik x karena si x yang ada di sini yang akan kita rubah-rubah.
Dia bentuknya simbolnya X yang akan dirubah-rubah. Nah, di sini juga X karena akan kita rubah-rubah. Titik 2, enter, return. Return itu artinya akan mengembalikan hasilnya. Yaitu hasil dari fungsi itu apa akan dikembalikan kepada siapapun yang akan menerima, ya, kepada siapapun yang akan menerima hasil itu. Makanya tulisnya return. Wajib itu kasih return. Kalau nggak dikasih return, ya tidak keluar hasilnya. Sudah ditunggu-tunggu, mana kok hasilnya nggak ada. Nggak muncul-muncul, ya karena belum nulis return. Jadi 9 minus X pangkat gimana? Pangkat begini kan? Pangkat 2. Ya, kalau nggak X pangkat X lah. Atau X kali X, sorry. Seperti ini bisa. Udah selesai. Itu fungsinya. Nah, tadi prinsipnya apa? Kita greedy, ya. Rakus. Kita akan cobain semua nih X, ya. Tinggal pertanyaannya dicobanya mulai dari mana, ya. Start dari mana. Kemudian finishnya sampai mana. Kalau kita lihat di sini, startnya, sorry di sini ya. Kalau kita lihat gambar ini, dia startnya di 0, yang X-nya ini, sampai di sini. Nah, di sini tuh, kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Gitu. X-nya kan 2. Ya nggak? 2 pangkat 2, 4. 4 dikurang 4, 0. 0 itu adanya di sini. 0. Y-nya ya. Y-nya 0. Ya, jadi 2,0 di sini. Jadi di sini 0 sampai 2. Itu sini startnya. Ini finishnya 2. Nah, tetapi fungsinya kan sudah saya rubah. Seperti ini. Jadi startnya di sini. Dicoba. Terus. Ini berapa ya? Ini 3 kali ya. Coba lihat. Iya, 3 ya. Atau mau nyoba dari sini, minus 3, bisa aja. Tapi kita yang sederhana dulu di sini ya. Sesuai soal ini. Jadi kan startnya tadi. Startnya dari 0 ya. Berarti 4 gitu. Tapi karena di sini yang dirubahnya cuma 1, maka 4-nya cuma 1. Kayak gini aja deh, kita jalankan saja. Moga-moga Anda paham nanti ketika di contoh kedua ya. Mungkin Anda paham apa yang dimaksud dengan for bertingkat. For I in range sampai, nggak apa-apa kok sampai 4 juga, atau sampai 10, no problem. Nah, tetapi komputer tentunya butuh waktu. Ya, ini yang tadi saya sebut heuristik tadi ya. Setelah kita mencoba membabi buta tuh begini. Nah, ini membabi buta ini. Nah, karena cara membabi buta ini membutuhkan resource. Maksudnya ya resource itu misalkan membutuhkan prosesor ya yang cepat, membutuhkan listrik yang banyak karena waktunya cukup lama, dan membutuhkan waktu ya karena itu semua membuat ini menjadi lambat. Maka ya jangan jangan rakus-rakus amat gitu.
kita juga harus mikir secara analitik. Akibatnya apa? Ini dikurang. Dikurang aja deh 10. Loh, kenapa dikurang 10? Kenapa nggak sekalian aja dikurang 3? Kenapa dikurang range-nya sampai 3? Tadi secara analitik dia adanya di 3 di sini kan? Gitu. Kalau secara brute force membabi buta berarti X-nya ini kan sampai 1 juta. Buat apa gitu? Oke, itu tadi penjelasan mengenai heuristik. Brute force, tetapi nggak gitu-gitu amat gitu maksud membabi buta ya brute force tapi nggak membabi buta sampai 1 juta. Nah, yang disebut brute force itu di sini ya, jadi dia di apa namanya nih diteliti diiris-iris gitu. Yang tadi saya bilang integer, kalau kamu nyobanya pakai integer berarti coba 1, coba 2, coba 3 gitu kan, itu masih di apa namanya di ranah exhaustif ya, masih di ranah brute force atau greedy, rakus. Rakus tuh semuanya dicoba 0, 1, 2, 3. Oke. Ini semuanya dicoba. Tapi ini kan integer. Nah, kalau float, integer itu kan apa namanya? Bilangan bulat ya, 1, 2, 3. Nah, kalau float nanti diiris-iris. Tinggal ngiris-ngirisnya berapa. Dicoba tuh nih, 0,01, 0,02, 0, ya kalau 0,01, kalau diiris lebih, nah gitu, diiris lebih dalam lagi, misalkan begini, misalkan begini, misalkan begini. Nah, jadi daripada brute force-nya ke sana, membabi buta ke sana, atau exhaustifnya, mendingan exhaustifnya dalam hal desimal. Gitu ceritanya. Nah, tapi si Python ini dia tidak bisa ya, tidak bisa float. Dia ini harus integer. Jadi range itu, sorry, ini ada range itu, ini start gitu, stop, sama step. Kalau saya salah tolong ini dipastiin ya. Tolong kalian lihat bagaimana how to start gitu. Loop in Python. Gitu. Cari di Google. Apakah benar seperti ini? Startnya di 0, stopnya di 3. Nah, stepnya itu 0,0001. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Saya to the point aja ya. Tidak perlu saya coba-coba. Langsung aja bahwa ini, bahwa for tidak bisa float. Dia harus integer. Harus ya. Harus integer si stepnya ini. Bilangan bulat. Nah, oleh karena itu kita akan mensiasatinya. Mensiasati. Ini kita rubah menjadi X ya, jangan I lah, X aja karena untuk menyamakan ini ya. Ini kan nanti akan kita rubah-rubah nih si X. Nah, terus titik 2 YX. Tunggu ini. Oh ya, kita bikin variabel namanya luas sama dengan sama dengan 0. Nah, gitu aja. Nah, si for ini YX ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan cuma gini aja deh ya. Print ya, print.
Kalau kita coba satu persatu, hasilnya seperti ini. 985. 9 ini ulangan yang ke 0. Gitu. Ini kan artinya diulang ya. Loops itu artinya diulang. Tapi diulangnya berapa kali gitu kan. Diulangnya 3 kali. Diulang 3 kali, mulainya dari 0. Kalau ini sudah pasti memang udah dari sananya, dari pabriknya. Kalau gini cara nulisnya berarti ini 0, 1, 2 begitu ya. Si 0 ini kan masuk ke sini, 0 dikali 0, terus 1 masuk ke sini, 1 dikali 1. Oke, paham nggak sampai sini? Ini adalah nilai Y. Ini baru nilai Y. Nah, luasnya gimana? Itu baru nilai Y. Nah, luasnya dirubah aja. Gitu ya. Ini nilai Y dikali nilai X-nya ini. Ya, jadi YX dikali X. Run. Oke, berarti yang paling tinggi ketika X-nya 2. Gitu, ketika X-nya 2. Tahu dari mana? Kalau X-nya 2. Ini kan ulangan yang ke 0, ulangan ke 1, ulangan kedua. Ini ya. X in range 3, ya, berarti ulang 3 kali. Dimulai dari 0, 1, 2. Si X-nya ini, dimulai dari 0. Kemudian X-nya dirubah menjadi 1, X-nya dirubah menjadi 2. Jadi ketika nilai X-nya 2, gitu, 2, maka Y-nya berapa tuh tadi? Ya, Y-nya 5 ya. Karena 2 kali 5 kan 10. Gitu ceritanya. Nah, tapi ini kan integer. Kita perlu memastikan. Masa sih bulat banget nilainya begitu loh. Bulat banget. Gimana caranya supaya kita mendapatkan nilai yang akurat, signifikan gitu. Berarti ada desimal ya kan? Nah, si X ini harus dibagi. X dibagi 10. Misalkan. Apa akibatnya kalau X dibagi 10? Misalkan kalau mulai dari 0, kalau X-nya mulai dari 0, kalau dibagi 10, jadinya berapa? 0 dibagi 10 ya 0. Kalau X-nya 1, dibagi 10, 0,1. Kemudian kalau X-nya 2, 0,2. Tuh. Kalau X-nya 3, 0,3 dan seterusnya. Nah, tapi apakah dia bakal sampai X sama dengan, jangan deh, 9 deh. Apakah bakal X sama dengan 9? Jangankan 0,9. Nyampe sini aja dia enggak gitu. Enggak sampai. Dia enggak sampai 9. Bahkan enggak sampai angka 3. Kenapa? Karena range-nya 3. Ini kan ulangan yang pertama, ulangan yang kedua, ulangan yang ketiga. Pas. 3 kali ngulangnya. Nah, gimana caranya supaya dia bisa sampai 9 atau 10 deh. Berarti itu ditambah range-nya diganti.
ini diganti range-nya, ya. Diganti menjadi 11. Kenapa nggak diganti 10? Karena kan mulainya dari 0. Gimana caranya X-nya itu 10? Ini harus 11. Kenapa? Karena X itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kalau ini dijumlah, semuanya 11. Paham nggak? Paham nggak kenapa ini 11? Oke, sebelum pertanyaan itu, paham nggak kenapa ini dirubah? Yang tadinya 3, terus 3 ini dapat dari mana tadi? Masih ingat nggak? 3 itu dapatnya dari sini. Yang tadi saya bilang, buat apa kita membabi buta mencoba 4, 5, 6? Pasti nggak dapat. Makanya kita 3 aja ngulangnya, ya. Di sini kita ngulangnya 3. Tetapi pas nyoba 3, loh kok hasilnya bulat banget, nggak mungkin lah. Nah, oke, kita coba sekarang. Nah, gitu ya. Ini hasil apa ya? Ini area. Ini area. Nah, areanya ini baru 0, ya. X-nya baru 0, nih. Ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,10 itu kan 0,9, 1. Berarti 1. Gitu. Kalau X-nya 1, gitu. Kalau X-nya 1, Y-nya, luasnya 8. Kalau X-nya 1, pas kan? Berarti Y-nya 8, karena ini 9 dikurang 1 kuadrat sama dengan berapa? 8. Nah, ini kan Y. Y dikali X. Ini dikali 1 sama dengan 8. Cocok. Tapi kita baru nyoba gitu. Kita kan baru nyoba, percobaannya baru nyoba sampai sini. Padahal kita pengennya sampai sini. Paham nggak? Berarti gimana? Diulang berapa kali tuh? Diulang. Yang tadi ini kan 11. Dapatnya 1. Ini harusnya ya dikali 2 aja. Diulang 22. Ini diulang jadi 23. 44. Apakah seperti itu? Kita lihat saja nanti. Apakah benar ini tinggal dikali 2, dikali 2? Ya nggak apa-apa, namanya juga greedy. Gitu ya. Kelebihan juga nggak apa-apa, namanya juga greedy. Nah, tetapi ya jangan lebih-lebih banget lah. Kalau cuma kelebihan 2, kelebihan 3, itu komputer masih bisa menyelesaikan dengan cepat. Tetapi kalau for-nya bertingkat, nah, ada perbedaan. Misalkan, saya mau cerita dulu deh. Misalkan for-nya bertingkat, semakin bertingkat, semakin lama. Begitu kan? Kalau kamu kelebihan di sini yang harusnya 40, tapi kamu malah misalkan 42 misalkan. Terus kita berpikiran, cuma 2 doang kok gitu. Cuma kelebihan 2. Ya, ini akan memakan waktu, ya. Apalagi kalau di sini 100, di sini 100. Ini kan artinya ngulang 100 kali. Baru nih nambah menjadi 1. Terus 100 kali lagi menjadi 2, 100 kali lagi menjadi 3. Terus saja begitu, akhirnya dia menjadi 100 kan. Ketika ini menjadi 100, ini mulai nambah menjadi 1. Ini diulang menjadi 2. Nah, kalau kamu meleset ini kelebihan, ya harusnya 40 menjadi 42, lumayan.
lumayan nih angka 2 ini. Paham ya? Lumayan memakan waktu, membutuhkan waktu untuk menambah dari 40 ke 41, kemudian 41 ke 42. Ini aja butuh misalkan butuh sedetik. Untuk menyelesaikannya butuh sedetik. Terus ini butuh 100 detik. Jadi ya kan, karena ini sedetik terus ini 100, berarti 1 kali 100, 100 detik. 100 detik. Nah, kalau di sini 1 ke 2 butuh berapa tuh? 200 detik. Ya kan? Setiap ini kan 100 detik. Nambah lagi ke sini 100 detik. Berarti total 200 detik. Dari 40 ke 42 butuh 200 detik. Lumayan kan? Jadi kalau kelebihan ya harus dilihat-lihat. Kalau dia for-nya bertingkat harus diteliti, jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan nanti akan memakan waktu banyak. Nah, sementara ini for-nya cuma 1, kelebihan 100 juga no problem ya. Nggak apa-apa kelebihan 100. Kita coba sekarang 44. Nah, kita lihat di sini mana nilai yang paling tinggi di sini. Kita lihat adalah 10,387. Ini ya. Ini paling tinggi. Terus di situ kan kelebihan ya. Kenapa saya bilang kelebihan? Karena minus nih. Kalau ada minus berarti ini kelebihan. Artinya nggak sampai 44 sebenarnya. Ini misalkan 33. Nah, kelebihannya berapa? Sebenarnya bisa dihitung sih. Tinggal 44 tadi dikurang ini banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 44 kurang 11, 33 tuh ya. Kita coba lagi. Mikir ya. Kita pause dulu deh. Ini kenapa dikurang kok malah berpikir. Coba kita lihat. Oke, tidak ada nilai minus ya. Kalau tidak ada nilai minus berarti sudah benar. Paling banyak di sini. Maksudnya luasnya ya, luasnya paling besar di situ. Tapi kan ini ribet ya. Paham nggak? Ini kenapa dia kok muncul semua? Saya kepengennya muncul satu aja. Gitu, gimana caranya? Pakainya if. If luas lebih kecil sama dengan YX. Ini dikasih kurung ya. Supaya dikerjakan oleh komputer dulu, dikerjakan dulu sama oleh komputer. Gitu. Baru di tes apakah lebih besar daripada luas. Nah, sementara ini diganti luas. Tetapi jangan di sini, jangan di dalam for. Itulah kenapa ini berulang-ulang, karena dia adanya di dalam for. Dia harus dikeluarkan. Cukup seperti ini aja dia udah keluar.
Sudah out dari for. Nah, kemudian ini titik 2. Kalau ini benar, terus diapain? Ya dicatat. Apanya yang dicatat? Jadi si luasnya si ini, luasnya dicatat ke sini. Caranya ya luas sama dengan gitu. Jadi misalkan yang ini ya, misalkan langsung aja, oh ini lebih lebih besar nih, lebih besar daripada 0. Catat, nah, catat sini. Setelah ini selesai, dia akan ngulang lagi for gitu. Ulangan yang kesekian kali gitu. Misalkan ulangan yang ke-20, ini 20, nah terus ketika ini di areanya dibandingkan dengan yang tadi, luas yang ini, oh ternyata 9,503 itu. Luas yang tadi berapa? Luas yang tadi itu 9,072 ini. Terus dibandingkan dengan yang ini yang baru 9,503 ya. Berarti ini lebih kecil dari ini dong. Iya, kalau lebih kecil ini dicatat. Catat ke sini. Yang ini. Gitu aja terus. Gitu terus. Nah, lama-lama kan dia kan turun nih. Dia turun. Mengecil apa luasnya mengecil. Yang tadinya 387. Nah, gitu. Jadi ini udah dicatat luas yang lama. Terus ini adalah hasil dari YX dikali X. Gitu. Terus dites nih, apakah luas yang lama, yang ini, yang old, lebih kecil daripada ini, lebih kecil daripada ini, gitu. Apakah 10,387 lebih kecil daripada 367? Enggak, gitu. Kalau enggak, ya udah langsung ke atas gitu. Tidak dicatat. Dia ini dicatat kalau ini nilainya true, benar. Benar bahwa luas ini lebih kecil daripada ini. Tapi kalau luas ini lebih besar, ternyata luas ini lebih besar daripada ini, berarti kan false. Kalau false, ini tidak dikerjakan sehingga komputer akan mengulang ulangan yang berikutnya. Gitu, ulangan yang berikutnya berapa? Terus saja sampai habis, ya. Akhirnya karena tidak pernah dicatat, ya sejak ini ketemu yang paling besar, ini kan luasnya menurun, tidak pernah dicatat. Akhirnya didapatlah luas yang terakhir, yang paling tinggi tadi. Paham nggak sampai sini? Kalau kita run, jadi luasnya sekian. Jangan lupa juga di sini kita coba print X, bisa nggak ya? Maksudnya luas 10,387 ini didapat dari ketika X-nya berapa? Bisa nggak? Oh, ternyata ketika X-nya berapa? Ketika X-nya 3,2. Nah, 3,2 di mana? X-nya 3,2. Loh, kok lebih ya? 3,2 berarti lebih dong. Apakah ada yang salah? Tentu ada yang salah ya. 3,2. Kalau di sini 3,2 ya, 3 sebentar, 3,2 dikali 3,2 ya. Seharusnya minus dong. Berarti ini X-nya nggak benar gitu.
Berarti si X-nya ini bukan X yang ada di sini. Berarti kita harus bikin sendiri. Kita harus bikin sendiri si. Nah, gimana caranya bikin? Ya, misalkan ini X yang besar deh. Gitu. Kita deklarasi gitu. Ini X-nya dapat dari sini. Kalau X-nya atau dibalik ya. Dibalik. Coba dicatat juga ya. X sama dengan X, begitu. Dicatat. Ini print X. Apakah sama 3,2? Oke, 1,7 jadinya ya. Coba kalau kita pastiin pakai kalkulator, saya nggak yakin ya. Masa 1,7 ya? Oh iya, saya tidak bisa menampilkan kalkulator di sini ya. Ya kalau gitu, apa tuh si YX ya? Ya kita lihat di sini aja deh, di grafiknya bener gak sih? 1,7 X. Oh gitu. Kalau 1,7 berarti kan tinggi tinggi banget ya. 1,7 dikali, coba langsung aja di sini, 1,7 dikali 9 dikurang gitu. 1,7 pangkat 2 terus 9 dikurang 1,7 pangkat 2 kurang 1, ya seperti itu. Jadi kan kita bisa ngelihat apakah sama hasilnya. Oke, sama. Benar berarti 1,7 ya. Udah dapat. Berarti artinya X jatuh di 1,7. Apa print X gitu. Nah, kalau X-nya jatuh di 1,7, Y-nya berapa? Print apa nih? X besar gitu. Gitu ya. Y-nya di 611. X-nya di 1,7. Terus tapi ini kurang akurat. Saya kepinginnya desimalnya panjang. Nah, kalau desimalnya panjang begini, ditambahin aja jadi 1000. Ketika ini ditambahin 1000, apakah ini tetap 1000 atau menjadi 33? Kita coba aja. Apakah hasilnya akan sama? Nah, oh ternyata beda ya, begitu ya. Ini areanya, ini X-nya, ini Y-nya. Artinya ini juga harus ditambah. Kenapa? Karena tadi kan, saya ulang di sini deh ya. Tadi kalau dibagi, X itu dibagi, misalkan X-nya mulai dari 1. Gitu. Kalau X-nya mulai dari 1, kemudian tadi X dibagi 1000, berarti kan 0,001. 0,01 ada di sini. Nah, terus kamu range-nya cuma 33. Ya berarti 33 itu sih 1, 2, 3. Nah, kalau 33 berarti kan di sini 32 ya. X sama dengan 32. Nah, 32 dibagi 1000 0,032. Gitu ceritanya. Nah, 0,032 ini kan masih
Masih jauh, masih di sekitar sini. Jadi ngulangnya jangan jangan 33 ya. Kalau mau brute force gitu, udahlah brutal aja kita mainnya. Kalau itu 1000, ini juga 1000, daripada banyak mikir gitu, daripada pakai analitik. Udahlah. Itu namanya exhaustive yang benar-benar nggak mikir gitu, murni exhaustif gitu. Murni mau di sini 1 juta kayak gitu, itu murni. Nah, kalau exhaustif yang kita pakai mikir juga, ya jangan 1000 juga, itu namanya berarti heuristik, campuran gitu ya. Oke, kita run. Nah, dapatnya lebih kecil ternyata ya. Jadi ini tambahin aja 0 ya gitu. Atau ditambah lagi 0 ya. Kalau ditambah 0 dia tetap ya, biasanya dia tidak berubah. Nah, ya kan, tidak berubah. Ini saya kurangin deh. Saya kurangin 1732. Oke. Terus ini saya tambahin 2 biar desimalnya banyak. Ini juga saya tambahin 2 atau 1 aja dulu. Takutnya nggak hang. Oke. Tambah lagi. Oke, dapat kan. Tadi udah agak ngehang tuh setengah detik. Agak butuh waktu. Oke, di sini 1732. Tadi kan di awalnya cuma dapat 1,7. Nah, sekarang lebih lengkap di sini ya. Di sini lebih lengkap. Dapat berapa desimal nih? 5 desimal. Sementara ini desimalnya banyak ini. Karena ini kan hasil perkalian di sini kan, ya X. Sementara yang dicoba-coba tuh sampai sini, sampai dicoba sampai berapa kali ini, 1, 2, 3, 4, 5 desimal. Oke, selanjutnya ya moga-moga Anda paham ya. Paham apa hubungannya range ini dengan ini. Terus kenapa ini harus, ya istilahnya jangan terlalu brutal gitu, jangan terlalu apa namanya, rakus ya. Jangan membabi buta. Nah, gitu. Apa alasannya? Bagaimana, apa hubungan dengan ini gitu. Kemudian bagaimana cara mencatat, bagaimana cara menguji. Dia akan dicatat kalau diuji. Catat juga nilai X-nya ya. Oke, mudah ya. Ini mudah karena for-nya cuma 1 tingkat. Terus Anda juga harus paham kenapa kok cuma 1 tingkat. Gimana caranya 2 tingkat. Gitu. Itu akan 2 tingkat kalau si ordernya ini ada banyak. Kalau ordernya cuma 1, nih si X ini, ya for-nya cuma 1. Kalau ordernya ada lagi, berarti for-nya 2. Contohnya di sini. Ini udah mulai sulit nih ya. Ini meskipun ini 2, tetapi ini lebih sulit. Ini lebih sulit daripada yang 3. Mana yang 3 tadi? Di sini. Ini. Kenapa? Karena memang sih ordernya banyak. Tetapi sama aja. XX juga. Ini X, ini X, ini X. Berarti for-nya berapa? For-nya 1. 1 tingkat aja karena ini X. Ya. Kecuali kalau ini X, Y, Z. Nah, baru for-nya ada 3. Ya. For-nya ada 3. Kemudian saya mau menjelaskan ini secara lisan aja ya. Ini masih
dalam rangka search ya, saya mau menjelaskan tentang search, dan Anda harus selalu hubungkan dengan Python. Contohnya ini kan minimize, terus ini diturunkan ya. Saya nggak tahu nih di SMA sudah sampai diferensial belum nih. Ini diturunkan, di bawah ada kok ya jawabannya. Oke, diturunkan jadi F aksen ini. Jadi seperti ini. Kemudian berapa X-nya? Nah, baru di sini kita pakai for. Tapi for-nya sama 1. Ya. Terus if-nya apa? Nah, di sini if nilainya berapa? Di situ kalau di sini nilainya 0. Jika fx hasilnya ini ya. Jika hasilnya 0, maka catat. Mana tadi ya? Nih, salah. Yang ini. Jika ini sama dengan 0, ini, ya gitu. Jika ini sama dengan 0 si fx ya. Gitu. Jika fx-nya sama dengan 0, catat x-nya. Gitu. Tapi mulainya dari mana? Nah, karena di sini kelihatan, saya asumsikan ini kelihatan ya, dan memang harus terlihat karena ini terlalu matematik, maka saya kasih lihat gitu ya. Anda kan semester 1, maksudnya di mata kuliah ini, sebenarnya ini mata kuliah matematik atau Python gitu, makanya saya hanya menjelaskan dalam asumsi ya, pakai asumsi bahwa fungsi ini sudah kelihatan grafiknya. Terus pertanyaannya mulai dari mana sampai mana? Ya mulai dari sini. Mulai dari sini sampai sini. Nah, supaya nggak apa ini kan pasti koma. Nah, daripada bingung, nggak yakin ini berapa, langsung aja dari -5 sampai 4. Startnya -5, berakhir di 4. Berapa tuh? Dari sini ke sini, ya. Nah, nanti dirubah ini. Gitu. Tadi yang saya katakan, range-nya startnya -5 sampai 4, stepnya 1. Stepnya 1. F ya, ini errornya di line 8 nih. Karena tadi udah saya rubah. Mendingan ini dirubah ya, dirubah di sini. Kalau Anda mau coba-coba ini. Jadi kita tidak perlu, sorry, untuk kalau Anda mau murni greedy, rakus ya, murni exhaustive, maka gunakanlah ini ya. Gunakan ini di sini. Tapi kalau Anda mau setengah-setengah atau heuristik, maka gunakan ini. Karena kan ini kan hasil dari pemikiran diferensial ya, turunan, kalkulus, gitu ceritanya. Lanjut ya, ini cukup for-nya 1 aja, karena tadi fx. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Oke, ini saya tutup dulu karena sudah selesai nih. Terus
ini juga sama, for-nya ada 2 ya, karena di sini ada X, ada Y. Nanti 0, misalkan dicoba gitu, 00, 01, 02, 03 gitu. Ini X, ini Y gitu kan. Si ini. Ya kalau 0 pasti hasilnya 0 semua. Nanti kita mulai dari 1 aja misalkan. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Terus aja. Nah, tapi ini sampai berapa? Nah, Anda lihat nih. Karena ini mata kuliah Python, jadi terima beres aja dah. Lihat aja deh di sini gitu. Pertanyaannya ini titik yang ada di sini tuh nggak kelihatan ya. Ini berapa X, Y, Z-nya? X, Y, koordinat ya, Z. Kalau Z ini kan hasil dari matematik ya. Jadi kita tidak perlu nyari Z, yang kita cari, yang kita search secara membabi buta itu mendingan, bukan mendingan, ya memang diarahkan ke XY ini. Ini yang kita coba-coba nih. Membabi buta. Nah, tapi ini kan cukup sederhana ya kan. Ini tinggal ditambahin for. Nah, karena ini sederhana, saya mengajak ke yang lebih apa namanya ini? Lebih rumit gitu ya. Ini mengajak berpikir. Saya sedang mencoba menghubungkan simpul-simpul saraf Anda ini gimana caranya bisa terhubung. Maksudnya dengan cara ini di convert ke Python. Gimana nih caranya? Kalau di website itu sudah ada yang Python yang sudah matang namanya. Ini juga baru saya dapat juga namanya apa ya? Kayak isi SCIPY gitu, ya, SkyPy. Oke, tadi sudah saya kasih rumusnya. Kalau Anda ketemu seperti ini, maka for-nya 2. For X in gitu. Ada lagi di sini for Y in, soalnya ini gede amat ya. Range aja, range. Ada 2 nih. Berarti saya perjelas lagi tulisannya. Saya kasih warna warna merah. Itu ini warna itu. Artinya ini kan nanti dicoba 00, 01, 02, 03, 0, sorry, bukan yang ini ya. Yang dicoba bukan yang ini. Yang dicoba ini. Meskipun sebenarnya semuanya bakal dicoba. Semuanya bakal dicoba, tapi dengan referensi yang ada di sini. Batasan-batasannya. Sebenarnya kita akan menguji ini. Menguji semua bahkan. Terutama menguji ini ya. Saya ulangi. Yang kita uji ini. Ini memang sesi yang lebih kental matematiknya daripada Python ya, yang ini ya. Karena Anda harus paham ini bagaimana bekerja ini. Ya. Dan cukup banyak notasi-notasi matematik di sini, makanya ini lebih matematik. Tapi no problem lah, namanya juga teknik industri kan. Kalau Anda lihat di definisinya, teknik industri itu memang di dunia matematik ya. Berenang di dunia, di kolam matematik. Oke, XY ini ada batasnya, nggak boleh sembarangan.
Bisa nggak X-nya ini 100, Y-nya 100? Nggak bisa, karena kalau ini 100, ini 100. Bisa kebayang nggak? Kalau ini 100, ini 100, apakah dia di bawah 20 hasilnya? Berarti kan ini 200. 200 ditambah 100, 300. Apakah 300 itu di bawah 20? No. Jadi artinya X itu dibatasin. Nggak boleh sembarangan. Batasannya berdasarkan ini. Oke? Setiap setiap ini harus terpenuhi. Misalkan ini 3, ini 2. Nah, kalau ini 3 berarti min 3. Kalau ini 2 berarti ini 10. Apakah ini sama dengan 15? Tidak sama. Kalau ini 3 adalah 2 min 12, kalau ini 2 adalah 10. Apakah ini lebih kecil dari 10? Iya, betul. Berapa hasilnya nih? Minus 12. Minus 2 jadinya kan? Tetapi, tunggu sebentar, ini minus 2 benar. Ya udah benar. Ini dia masuk gitu. Syarat yang kedua ini kan syarat pertama. Oh, ada 4 banyak banget ya. Paham nggak? Sampai sini syarat yang kedua ini terpenuhi. Ya, ketika X-nya 3, X-nya 2, Y-nya 2. Kalau ini X-nya 3 kan berarti minus 12. Karena 3 kali minus 4 kan. Di sini kalau Y-nya 2, 2 kali 5 kan 10. Nah, ini ditambah. Sama dengan minus 2. Apakah minus 2 lebih kecil dari 10? Benar. Benar. Berarti ini bisa. Tetapi ketika di sini, nggak bisa. Ya, ini 3, ini 2. Apakah hasilnya sama dengan 15? Enggak. Ini kan sama. Jadi harus sama. Nggak boleh enggak. Ini harus sama. Jadi ini nggak boleh. Karena ini tidak terpenuhi. Paham? Itu cara kerjanya. Kalau semuanya terpenuhi, maka catat. Katakanlah variabel namanya max sama dengan fungsi z x, y. Gitu. Catat. Kalau semua terpenuhi. Nah, tetapi kan di sini ada max. Berarti pakai apa tadi? Tadi pakai apa? If max yang lama. Kita harus mendeklarasi dulu di atas. Max sama dengan 0. Gitu. If max itu lebih kecil daripada z x, y gitu. Iya kan? Maka catat di titik 2, catat max itu menampung nilai zxy. Itu logikanya. Catat. Kalau memang max itu lebih kecil. Menjadi nanti catat menjadi max yang baru kan. Nanti ini dirubah, terus dites apakah max yang lama tadi lebih kecil daripada zx yang sekarang. Kalau iya, maka
max yang baru yang tadi itu ditiban dengan hasil ZX yang sekarang. Ini kan diulang-ulang terus. Apakah langsung begini for X gitu? Paham nggak sampai sini? Pertama cara kerjanya dulu deh ini ya. X itu nggak bisa sembarangan, dia dibatasi. Ya, dia dibatasi. Nah, sekarang kita coba di Python. Ini kita hapus. Kita bikin lagi def z x, y. Isinya apa? Return apa tadi ya? Apa di sini ya? Oh, oke, di sini x ditambah 2y. Ya, apakah saya perlu pakai dalam kurung di sini? Tidak perlu, karena menurut aturan matematik ya, ini bukan aturan Python, tapi aturan matematik. Matematik mengatakan PEMDAS M. Nah, ini M multiplication, ini add, addition, ini multiplication itu perkalian. Kalau ketemu ini kan addition nih, addition di depan, multiplication ini 2 kali Y di belakang. Apakah komputer mengerjakan ini dulu? Enggak, komputer mengerjakan seperti ini. Dia akan mengerjakan multiplication dulu, baru mengerjakan addition. Ini akan dikerjakan dulu oleh komputer, baru akan mengerjakan addition. Ditambah ya, jadi nggak perlu pakai dalam kurung ya, tidak perlu. Parentesis tidak perlu. Kemudian kita bikin lagi def batas 1 gitu. Isinya ada x, y juga sama. Saya bikin berkali-kali aja. Kemudian dirubah ininya, identifikasinya, identity. Oke, selanjutnya kita isi apa namanya nih, fungsi-fungsinya. 2x plus y. 2 dikali x tambah y. Nah, si ini ditulis nggak? Yang ini nggak ditulis. Si apa tuh, right hand side ini, right hand side, sisi kanan ini tidak ditulis. Ini ditulisnya nanti di range-nya atau di tes ya. Tes itu maksudnya yang if tadi. Apakah benar si batas 1 itu lebih kecil sama dengan 20. Begitu if-nya. Di tes itu gunanya di situ. Ini saya singkat saja ya, saya pause.
Gini ya, kira-kira saya coba stop dulu. Oke, ini yang terakhir apa? Min X plus 5Y. Oh, yang terakhir sebenarnya X lebih besar dari Y sebenarnya sih. Ini yang batasan yang terakhir. Jadi nanti di range-nya itu nggak boleh mulai dari minus. Mulai dari nol tuh boleh. Tapi ini menulisnya nanti di range ya. Kalau ini nulisnya di function. Terus yang 15 ini nulisnya di test tadi, di kondisional. Min X plus 5Y, coba lihat. Oke. Min X plus 5Y. 5 kali Y. Terus kita membuat variabel max sama dengan 0. Kemudian ya kita mulai for X in range. Nah, mulainya kan dari 0. Tapi pertanyaannya sampai berapa? Nah, di sini kita pakai intuisi, bukan pakai ya intuisi matematik lah, tapi judulnya tetap namanya intuisi kan. Intuisi itu ya pakai perasaan. Tapi perasaannya perasaan matematik gitu, bukan perasaan baper. Di sini kan 20, 10, 15. Paling gampang sih kita lihat sih di sini. Ini karena dia sama dengan, berarti dia harus sama. Harus sama. Misalkan kalau 15, eh, gini deh. Kita pakai 15 aja karena kalau kita terlalu banyak mikir matematik, ini video ini habis untuk matematik. Jadi kita khusus untuk mata kuliah ini kita pakai 15. Ya sebenarnya kalau mau pakai matematik ya 15 dibagi 5 Y. Ya kan 15 dibagi 5 ini kalau X-nya 0 kan 3. Jadi batasnya cuma sampai 3 dong range-nya begitu. Kalau mau pakai matematik begitu, tapi kan rasanya kok nggak masuk akal. Udahlah pakai 15 aja. Gitu. Kenapa? Karena kan eh, komputernya cepat gitu ya. Karena komputer cepat jadi nggak apa-apa 15. Buktinya tadi aja sampai 100.000 ya. 1 juta pas. Oh ini saya sudah nyoba sampai 2 juta aja bisa cepet. Ya dapatlah 5 detik itu. Kita anggap 5 detik itu cepet lah, bisa. Nah sementara ini cuma 15 aja kok gitu. Nah, pertanyaannya apakah bakal sampai 15? Kalau kita ngeliat di sini. Sepertinya tidak mungkin ya kalau Y-nya 15 atau X-nya 15. Itu bisa dibilang ya kita lihat aja. Ya kita lihat daripada kita coba-coba secara manual, pegel ya kan. Kita lihat di sini saja. For Y in range 15 juga. Ya. Nah, di sini kita pakai if, kita tes. Gimana tuh tadi cara membuat if? Jadi langsung ya, nggak pakai parentesis, nggak pakai kurung kurawal. Langsung ditulis batas ya. Batas satu tadi yang ini lebih kecil dari 20. Lebih kecil sama dengan 20 and batas 2 lebih kecil sama dengan
10 N batas 3 lebih besar sama dengan -2. Oke, ini ada yang salah ya. Ini harusnya X, Y. Gitu. Semuanya harus ada X, Y. Batas keempat sama dengan 15 ya. Titik 2. Nah, kalau N itu artinya semua harus benar. Nggak boleh cuma salah satu. Nah, kalau misalkan ini OR, berarti kan ini boleh salah, boleh benar nih antara dua ini. Antara dua ini boleh salah, boleh benar. Tapi kalau komputer membaca ini berurut ya. Kecuali kalau kita kasih kurung begini, jadi artinya ini semua harus ya dari batas dari sini sampai sini semua harus kompak, harus true semua, harus benar semua. Harus memenuhi persyaratan, harus kompak. Nah, karena kita kan tadi saya kan sudah menjelaskan bahwa mana tadi ya? Yang ini semua harus terpenuhi ya. Syarat-syarat itu semua harus terpenuhi. Artinya kan kompak. Ini harus benar, 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 benar. Maksudnya si nilai X sama Y-nya kalau dijumlah benar di bawah 20. Ini kalau dijumlah benar di bawah 10. Ini kalau dijumlah di atas -2. Di atas -2 itu berarti -1, 0, 1, 2 gitu kan. Ini harus benar kalau dijumlah tepat 15. Ini yang bikin kaku nanti di sini nanti. Kaku. Sementara kalau ini kan bisa berubah-ubah nih. Ini bisa berubah-ubah. Nah, di sini dia kaku. Ya, nilai X-nya bisa berubah-ubah. Oke, itu semua harus terpenuhi. Karena semua harus kompak terpenuhi, kita pakainya and. Dan, gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas apa yang akan dilakukan kalau semuanya kompak true, kompak terpenuhi. Kita tes lagi. If max lebih kecil daripada apa tuh Z ya, Z X, Y gitu. Maka catat max menampung nilai Z X, Y. Dah, kelar kan? Nah, sampai sini paham gak nih? For-nya 2 kali. Itu yang harus dipahamin. Kemudian si batasan ini taruhnya di mana? Terus ini taruhnya di mana tadi? Oke. Oke, kita coba ya print apa max ya. Berapa sih maksimumnya? Kemudian oh iya XY-nya X X besar sama dengan X kecil, maksudnya dicatat Y besar akan menampung nilai Y kecil, tapi sepertinya harus di declare dulu barangkali ini. Tapi coba ya tanpa declare ya. Kita coba ini X sama Y tanpa declare. Bisa nggak? Ini X
Y, run. Kenapa ini line 15? Invalid syntax. Nah, jangan-jangan pakai ini lagi. Coba kita nyontek sedikit apa namanya Python itu tadi logical operator. Nah, begini kan. Pakai N. Operator N udah benar. Terus ini kenapa nggak benar? If. Syntax error. Coba saya pause dulu. Kita coba namanya debugging ya. Debugging itu, tapi ini secara manual. Jadi tadi udah saya hapus menjadi tinggal seperti ini ya. Aduh, batas 2 tadi 10 ya. Kalau saya, ini kan bisa ya. Artinya sintaks ini benar. Ya, sintaks ini benar. Kalau benar ya tinggal diperbanyak aja gitu. Dilanjutkan sampai batas 4. Tapi saya akan coba satu persatu debugging namanya. Satu persatu. Coba kalau sampai sini batas 3 aja. Batas 3 ini kan lebih besar. Lebih besar sama dengan -2. Lebih besar sama dengan -2. Ini, nah seperti ini. Ini jangan-jangan karena nggak muat ini ya. Coba run. Oke, bisa. N lagi. N. Seperti ini. Sekarang batas keempat. Batas 4 sama dengan 15. Run. Nah, kenapa coba? Oh, saya lupa. Nggak boleh pakai sama dengan ya. Pakainya begini. Nah, baru benar. Jadi X-nya 5, Y-nya 4. Maksimum 13. X-nya 5, Y-nya 4. Emangnya benar ya? Coba kita tes. Ya, komputer kok dites gitu ya. X-nya 5. Nih. Misalkan, mana pulpennya? Misalkan -5. Tadi Y-nya 4 ya. 4 berarti 20. Benar, 15. Terus ini X-nya 5. Tadi X-nya. X5 ya. Ini -5 ditambah Y-nya 4. Ya kan tadi? 8. Berat. Ini kan sama aja lebih dari 2. Ini 3 kan? 3 itu lebih besar daripada -2. Benar. Terus ini -4X. X-nya 5 berarti -20. Ditambah. Udahlah. Kita, saya lupa ini
Ini kan ada di bawah jawabannya sebenarnya. Optimal solutionnya ada di sini. Ya, float ya, 6 koma dan 4 koma. Float. Sementara yang tadi kita kerjakan itu integer. 4 koma, 7 koma. Oh, 7 ya. Oke, ya benar. Nih jawabannya. 4 koma berapa, 7 koma berapa. Masih ingat nggak gimana caranya supaya kita menghasilkan bilangan float? Kita udah bener deh dapat 4-nya, tapi 5-nya yang ya 4 koma ini Y, ini miliknya Y, ini miliknya X. Y-nya udah nyaris benar. Nah, sekarang kita gini ya, X sama dengan X dibagi 100 deh. Moga-moga nggak ngeheng ya. Y sama dengan Y dibagi 100. Ini menjadi 1000. Ini menjadi 1000. Kenapa 1000? Karena saya pakai cara membabi buta. Run. Ya, udah dapat ya. Dengan ini ya cukup terkonfirmasi kan. Coba dia apa? Ini Y-nya, ini X-nya. X-nya itu 7,7. X-nya 7,7, Y-nya 454. 7,7, 4,54 tadi kalau nggak salah ya. 772 terus hasilnya 16, tapi minus ya. Minus 16. Di sini kok positif ya. Kayaknya dia yang salah kalau menurut saya sih. Sepertinya dia yang salah ini, masa minus, karena kan disuruh maksimalkan ya. Diminta memaksimalkan. Nih. Ya kan? Ya, untuk sementara jangan lihat website ini ya. Kita lihat apa yang kita kerjakan saja. Dan lagi pula ini tulisan atau programnya tuh cukup panjang ternyata gitu. Harus menulis ini ya, harus ini. Wah, ini merupakan apa nih, library atau simbol-simbol yang harus kita ikutin. Ini yang saya maksud library dari SkyPy. Kita import, terus kita menggunakan fungsi-fungsi milik dia. Seperti ini ada array, ini array. Nah, sementara kita kayaknya kok lebih pendek ya. Alhamdulillah gitu ya. Tulisan kita ini lebih singkat sepertinya. Pemrograman kita nih ya. Gitu. Dah, saya rasa itu contohnya cukup 2 saja. Pertama yang mencari luas ya, mencari luas yang terbesar. Sekarang ini mencari nilai yang terbesar, selalu yang terbesar. Nah, tinggal bagaimana kalau minimize.
yang terkecil tuh gimana. Prinsipnya sama, ya polanya sama, pattern sama, tinggal diganti apanya kalau mau di apa minimize ya. Saya rasa itu aja yang perlu saya jelaskan di sini. Selanjutnya kalian mengerjakan kuisnya ya. Kuisnya ada di tadi ya yang pertama kali saya di menit-menit awal itu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan bertanya lewat grup atau private message. Apabila nanti memang pertanyaan yang umum akan saya broadcast di grup ya, di grup kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.